perangkatnya yang belum. Ya. Ada yang mungkin dengar panggil tempat merokok. Mas Jono, saya ini apa kok? Betul. Ada bodot, anu mas. Aduh, survei. Ya, 1910. Oh, berarti 1906 dari ikutan. Iya. Terus 1910. Pembangunan. Ya. Yang terakhir ya. 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 Karena pada zaman dahulu itu kan berarti kita banyak benar-benar ya ada pihak Belanda ada BFJ Crew namanya yang sudah disampaikan sama ibunya tadi kan kalau bangsa Belanda itu pulang ke rumahnya bawa benda-benda budaya akhirnya kalau lama-kelamaan kan habis sebenarnya makanya BFJ Crew itu mendirikan sebuah museum ini untuk akhirnya menyimpan benda-benda budaya. Kembalikan nggak yang dari Belanda balik sementara belum. Kalau yang di Museum Nasional ada yang keris itu kan tidak kepunyaan Bank Indonesia, yang kembali. Kan ada tutupnya atau yang ya peti jenazah kali zaman dahulu. Kalau mungkin orang kaya sarkofokus besar di ya ditatak gitu. Kalau zaman dulu nanti nantahnya kan pakai kapak batu lonjong gitu yang seperti yang Tapi dikubur nggak setelah sini? Tetap hanya diletakkan gitu. mayatnya diletakkan di dalam ya ini apa asli Kurang dulu pelajaran SMP nanti. iya Untuk menyimpan Foto apa? mayat. Oh ini mayat. Kecil ya Pak ya? Kecil. Dulu kan Oh di ya di tekuk gitu ya. ya di sini. apa Kalau yang itu ada tutupnya Bapak. setelah dibakar itu Ya. kan? nggak sebelumnya. Ini yang Belum ngapainnya itu bukan. Belum saja. Untuk sejarahnya ini sebenarnya diawali oleh perang Kukutan, barangkali Bapak Ibu sudah mengenal perang Kukutan. Perang Kukutan Badung itu tahun 1906 ini kejadiannya tepat di belakang Bapak, di depan ini, di lapangan ini, ya. Kejadiannya di lapangan depan ini itu tahun 1906 yang mengakibatkan hancurnya Puri Denpasar. Hutan itu habis-habisan artinya, sampai keturunannya dan semua benda-benda budayanya itu dirampas, dibawa ke Belanda dan dijadikan souvenir oleh penjajah kolonial pada saat itu. Nah, kemudian ini yang menginisiasi untuk mendirikan museum ini adalah seorang asisten residen Belanda untuk garis selatan, namanya F.J. Kroon. Orang Belanda malah yang berinisiatif untuk membangun museum ini karena merasa prihatin dengan benda-benda budaya Bali itu yang dijadikan souvenir dibawa keluar Bali begitu. Sehingga dengan mendapat masukan dari beberapa orang akhirnya dibangunlah Museum Bali ini pada tahun 1910 tetapi karena tahun 1917 ada kita kena bencana yang besar, bangunan gedung ini museum ini ada beberapa yang hancur seperti balik ukulnya, atapnya, kemudian ada ibu porinya itu ada. Nah, karena Belanda pada saat itu juga perang dunia, sehingga pasokan anggarannya dari Belanda tidak bisa datang, dan juga karena bencana ini, dananya lebih banyak difokuskan untuk menangani bencana, sehingga pembangunan gedung ini belum terselesaikan. Akhirnya meminta bantuan kepada raja-raja di Bali untuk merampungkan gedung museum ini. 1925 baru gedung yang pertama yang paling besar itu gedung Karangasem, sumbangan dari Raja Karangasem, kemudian disusul dengan gedung Tabanan, gedung Buleleng, sumbangan dari Raja Tabanan. Nah, di sini sebenarnya kami selain menjual koleksi juga kami menjual arsitektur. Arsitektur kita di sini unik dan juga landscape kita memang sebagai salah satu media promosi. Museum Bali ini sebenarnya adalah perpaduan Puri dan Pura. Puri itu adalah tempat kediaman raja. Pura itu untuk tempat sembahyang. Ya, kalau biasanya Puri itu ada tempat Bale Bengong atau Bale Bengong itu tempat raja melihat
melihat rakyatnya itu ada di sebelah sana. Nanti dari atas itu biasanya rajanya melihat itu anak cewek cantik loh, saya jadikan sini. Oh, gitu ya. Ya biasanya begitu Bapak. Buat balik ke belakang itu ya kalau sepak bola. Kalau yang ini balik pungkul namanya Pak. Itu pura, kalau di pura masih ada lagi. Sana ya. Balik bengong ya Pak. Nanti mungkin Bapak itu bisa naik ke sana. Yang ke balik bengong tadi. Ya balik bengongnya sebelah sananya Pak. Pak Didi ada BK ya Pak? Jangan bengong aja. Ya, kita di sini ada 4 gedung pameran. Yang pertama adalah gedung timur. Itu kita menampilkan tentang peradaban Bali mulai zaman prasejarah sampai zaman kolonial, dan juga puncak-puncak kebudayaan Bali ada di keduanya. Kemudian ke gedung yang utara lagi adalah gedung Buleleng. Kita menampilkan numismatik atau pertukaran uang. Karena Buleleng Singaraja itu merupakan pusat perekonomian Bali pertama. Ibu kota Bali pertama itu di Buleleng. Ya, itu banyak pengaruhnya dari akulturasi budaya Cina. Kita menampilkan uang kepeng di sana. Kemudian yang gedung besar itu adalah gedung Karangasem. Di sana kita menampilkan cili. Cili itu melambang kesuburan. Jadi itu adalah gedung itu sebenarnya fungsinya untuk ruang raja menerima rakyatnya. Jadi meminta kemakmuran begitu. Rakyatnya meminta kemakmuran kepada raja. Itu arsitekturnya dia bertingkat gitu. Rajanya duduk di atas, rakyatnya di bawah. Kemudian yang di gedung paling utara itu adalah gedung Tabanan. Itu sebenarnya fungsinya untuk menyimpan benda pusaka kalau di masyarakat kita. Dan di sini pun kami mengeluarkannya terus dari pembuatannya sampai penerapannya kepada masyarakat yang kami masih yakini sampai sekarang. Itu nanti di sana ada barong, ada ramden nanti dan juga terus sampai ke masterpiece kami ada di sana. Nah, ya selain itu juga kami punya balai kumpul ini Tower Bear ya, yang biasanya ada di pura, dan juga ada pemandian. Yang tadi saya sampaikan puri, karena ini purinya itu ada pemandian raja di situ. Dan yang mencirikan uniknya adalah atapnya itu dari hijau. Bangunan ini atapnya dari hijau, jadi lumayan besar biaya maintenance. Kalau bocor itu harus buka semua. Nah itulah uniknya. Ini satu-satunya memang yang bangunan tempat tinggal yang terbuat dari hijau. Biasanya di pura itu dari hijau. Ini memang satu-satunya. Jadi ini adalah bangunan heritage kami, dan kami terus pertahankan Pak sampai hari ini, tidak pernah berubah bentuknya, tapi kami konservasi dan restorasi untuk pemeliharaan. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin kita langsung. Sinau Pancasila dimulai dari belajar sinau sejarah. Tadi di depan ada bagaimana desainnya, orang mengingatkan kembali tentang sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan dari Bali melawan Hindia Belanda. Dan kita sudah mendengarkan semuanya. Monggo Pak Imam Taufik nambahkan sedikit saja terkait dengan kunjungan kita hari ini. Monggo. Ya, ini saya kira perpaduan antara budaya dan wisata. Bagaimana warisan budaya di Uri-Uri Jopa ini berupa, dan itu oleh Dinas Kebudayaan itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi heritage ya di sini. Yang kedua dari sisi wisata itu saya kira ini kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Bu ya. Ada bagian dari city tour yang ada di Denpasar itu yang terakhir di sini gitu. Terutama untuk para turis asing ya. Turis asing itu banyak, dan sebenarnya kita pelajar kira banyak yang di sini. Jadi perpaduan pariwisata dan budaya itu di sini sudah cukup hidup sih. Jadi saya menjadi inspirasi ya. DIY yang kebetulan sekarang ini juga sedang membahas perda tentang pariwisata ya, berbasis budaya di kelurahan dan di kelurahan gitu. Jadi ini benar-benar nanti semakin memberikan inspirasi dan contoh buat warga DIY untuk kita bisa contoh yang baik. Oke, terima kasih. Lanjut nanti doorstopnya dengan Pak Wak. Ada masa zaman batu, jadi tidak pernah sama pembagian. Jadi mereka udah punya
sehingga berkelompok dan dibuatkan kelas. Itu singgah sana tuh. Batu singgah sana pada zaman dahulu. Jadi mungkin agak perlu effort juga untuk berkunjungnya. Nanti barangkali keringatan, kami sudah menyediakan air untuk bisa dinikmati. Mohon maaf kami tidak mengizinkan untuk menggunakan botol kemasan. Tentang pentingnya air pakai gelas Pak, karena air sebetulnya nggak memang seperti ini. Oh iya Pak. Yang paling besar ya. Gedung sing raja milih gadis tadi mana? Tempat paling ditutup gitu kan, seperti tempat rawat. Bukan biasa ya. Memang bentuknya unik ya. Ini udah keramik zaman modern. Buatan Cina ya. Ya. Miniatur. Tapi kebanyakan sih kalau benda-benda yang pertimon itu sebegitu tidak dalam Taruh di rumah ya. Ya di tempatnya yang Ini apa kota ya? ya ini adalah kelengkapan kalau di Bali hidup pedanda itu. Kalau memuput kita menyelesaikan suatu upacara di Bali kan pakaiannya kan ini ada ketunya, ada kenikrinya, ada Bukan aja itu. Ada di baca itu kalau membersihkan pekarangan secara bersama ya untuk pekarangan kalau spiritual ya menetralkan Tebak-tebakan. ya, bersih desa atau baik. Kalau yang ini kalau di Bali namanya palus sampah kesuburan. Iya, ini kan ya Untuk bahas dan jadi kalau di Jawa kan luku ya kayak ini kan garu ya Pak. Kalau di Jawa ini kan singkal ya. Singkal kalau sekarang udah dikalahkan sama traktor. Ya garu luku di Bali sudah tidak ada lah ya sudah garu traktor ya kadang-kadang kan nariknya itu yang alat tenun ada sama tidak bisa diganti. laras panas boleh kalau mau foto just official ceremonies like greeting people. Yang ini pelabuhan, yang ini yang They dimulai. are very welcome because we can count on young Di sana kan people. ada perdagangan
Perdagangan betul. Terus lama-lama uang kepeng itu kan kalau kembali kan bisa dicarikan bentuk seni juga seperti itu. Oh, iya. Ya, itu kan uang kepeng yang dirangkaikan. Yes. Ya, I don't think so, but we need to just ask the young people. untuk Thank you. kerajinan. Oke, ini kita berada di Museum Bali. Kita lihat koleksinya di ruangan. Di sini ada 4 ruangan. Ini cukup banyak. Cita rasanya itu kan cita rasa Tionghoa. Oh, Tionghoa yang kecil. Kalau di sini kan ada juga patung Menbrai, itu namanya Kak di Bali. Menbrai itu kalau mungkin dulu misalnya banyak rezeki. Oh, gitu. Ini kayaknya 18 ini. Oh, anaknya 18. Ya. Kalau di ceriteranya itu 18. Ini ada juga lambang kesuburan. Big family. Punya anak 18. Musuhnya pegang. 4, 5, 6, 7, 10, 15 or 18 like. So that family planning. Wow. So, now like you said that, that's it, yeah? It's from the story, yeah? Story. Have you been here in this temple? No. There? No. Oh This is after Ubud. Ini ya. On the way to the volcano. Hampir mirip dari Di sini. Elephant Cave. Ini konsepnya kan Lumpuh ya. dia kan biar tikus tidak bisa masuk. Ada Tutupnya gitu yang di sini. kayak ini. Kalau ini lama kayak yang dipasang di sebelah seperti ini. Ada cirinya juga di sini. Iya. Oke. Cirinya kan Jadi kalau yang untuk biasa atau upacara kayak gitu juga perlambang kesuburan aja. Betul. Permohonan seperti syukuran hasil panen gitu ya. rasa subur. Gede iki.